Saya berkuar-kuar di TikTok, di Facebook tidak ada tanggapan sampai sekarang. Bahkan kepolisian Kediri saya telepon bapak polisi dan mama iya aku harus minta penyelidikan. Pas saya dapat itu laporannya, ternyata yang diselidiki di puskesmas Polo, sedangkan itu ngapain ini dialog. Saya mau dokternya yang bilang di peradangan, perawatnya yang bilang terlalu overthinking. Bapak tahu dokter di UGD sudah Bima dia bilang apa sama saya. Kalau tangan anak saya udah nggak gerak, dan mereka bilang apa? Tidak apa-apa bu. Tangan ibu itu cuma peradangan. Tidak bakalan diamputasi, tidak bakalan dioperasi, cuma penyedotan. Pas saya ngomong, dokter kamu tangan saya diamputasi, ada perawatmu. Ibu nggak usah terlalu tinggi pemikirannya, nggak usah terlalu tinggi. Anakku tidak terlalu terganggu, anakku tidak menangis histeris, makanya dianggapnya itu saja sakit. Saya percayakan mereka sama anakku. Tapi karena mereka tidak mengakui, makanya saya bilang ibu adalah maksud kalian di dinas kesehatan melihat supaya kalian itu bertindak. Itu tujuan saya bilang ini, tapi kenapa mesti menunggu dari mereka? Mereka gak bakalan mengakui ibu. Jadi saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu sudah jauh dapat ya bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Intinya saya nggak mau, saya nggak mau kalian menunggu. Saya nggak mau kalian menunggu mereka melakukan pelaporan. Saya nggak mau. Pokoknya intinya dinas provinsi harus bertindak. Nggak mau. Karena kalau kalian menunggu mereka nggak bakalan sampai konfirmasi boleh kita tunggu. Bukan konfirmasi, tapi proses tindakan selanjutnya kalian. Tindakan kalian selanjutnya bukan. Kami tidak mau lagi menerima menunggu. Tunggu dulu. Tidak mau. Saya nggak mau lagi menunggu. Saya nggak mau. Karena awal mulanya saya sudah menunggu. Pas anak saya sebelum diamputasi, saya cuma viral di Facebookku. Karena tangan anak saya udah nggak gerak. Dan mereka bilang apa? Oh tidak apa-apa bu. Tangan ibu itu cuma peradangan. Tidak bakalan diamputasi. Saya percayakan mereka sama anakku. Saya belum menerima. Saya hampir gila pak. Anakku cuma demam muntah, tiba-tiba kok harus kehilangan tangan. Kita di situ langsung ngambil langkah, datang ke Dinas Kesehatan Provinsi, bertanya, Bapak sudah tahu belum terkait kasus yang terjadi di Kabupaten Bima? Oh, saya lihat di TikTok, tapi dari dinas belum ada tindakan apapun, jadi belum ada laporan masuk dari kabupaten ke provinsi. Oh, jadi Bapak nunggu laporan dulu, padahal ini kejadian sudah 2 bulan yang lalu. Iya. Di situ dia nggak bisa bicara, saya langsung hantam habis-habisan, ini mau seperti apa? Anak ini normal tadinya, cantik, tangannya sempurna utuh. Bagaimana nanti mentalnya dia? Bagaimana orang tuanya nanti menjawab tangan kemana mas? Pertama kali kan dia lihat tangannya kayak nangis. Itu yang videonya Kaget, itu ya? kaget kan. Iya. Dia bandingkan tangan ini, Iya. langsung nangis gitu. Ya Allah sakitnya hati, Pak. Kenapa dia nggak fisioterapi dulu atau penyedotan cairan? Kenapa langsung ke langkah terakhir? Itu tidak dijelaskan. Kan yang bengkak di punggung tangan. Kenapa dia malah operasi di telapak tangan setelah dibelah, dan posisinya setelah dibelah itu nggak dijahit, Pak. Pak John, saya cuma minta tolong satu. Ibu ini ngototnya yang disebut nama Mas Uya. Emang suka bantu orang kecil. Betul. Mas Uya. Masya Allah. Saya harus. Jangan. Iya. Pak Menteri, ya. Aduh, kasihan sekali. Nanti besok kita ketemu di kantor. Saya hampir gila, Pak. Nggak bisa. Anakku cuma demam muntah, tiba-tiba kok harus kehilangan tangan. Cuma demam muntah. Jadi kayak
nggak percaya. Lapor anak saya ke dokter jaga di UGD. Posisi anak di sini sama Jadi kondisinya udah begitu seperti iya, gambar itu. Iya, digendong sama suami, saya di sini, terus dokter di sana, terus saya ngomong sama dokter, dok jari-jari tangan anak saya ini dari tadi nggak gerak. Terus dokternya cuma ngomong, oh nggak apa-apa bu, itu cuma peradangan katanya. Udah kondisi seperti ini Iya. tuh dibilang nggak apa-apa. Iya, bahkan udah nggak gerak, nggak apa-apa bu, itu cuma peradangan katanya. Nanti kempes sendiri, dia bilang, udah kok dikasih obat antibiotik anti apa, biar nanti kempes sendiri, nggak bakalan cuma penyedotan. Terus saya ngomong kayak gini, dok, makanya saya takut nanti jaringan tangan saya rusuk ujungnya diamputasi. Jadi saya ngomong kayak gitu. Tapi Ibu yang orang awam aja sudah berpikir sejauh itu ya. iya, iya. Terus perawatnya ngomong kayak gini, bu nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu tinggi pemikirannya. Terus dokternya lagi jawab, ibu, anak ibu aman, nggak bakalan diamputasi, nggak bakalan dioperasi. Kata dokter itu. Kata dokternya, tapi mereka tidak memeriksa. Terus tengah malam lagi kan anak saya udah nggak pernah tidur, dia datang lagi, dokter tadi anak saya gelisah, nggak pernah tidur. Terus ada lagi yang ngomong, ibu selama anaknya tidak menangis terus berarti anaknya baik saja. Jadi saya pergi di suami, saya ngomong sama suami, sabar, anak kamu selama tidak menangis sudah tidak dikatakan darurat. Sampai pagi tanggal 16 itu ada perawat yang mau suntik, kasih obat, saya ngomong sama perawatnya, anak saya ini dari tadi malam nggak ada yang periksa. Kata dokter umumnya, katanya ini anakku pasien dokter spesialis. Terus dokter umumnya nggak periksa. Terus dokter spesialisnya ini nggak datang juga. Kapan dia datang di UGD? Terus perawatnya ngomong, oh maaf bu, kalau dokter spesialisnya itu nggak datang ke UGD, katanya dia nggak datang memeriksa. Terus saya ngomong, Harus kemana ibu nggak dijelaskan? ya makanya saya bilang, terus gimana caranya supaya anak saya ini diperiksa? Dokter umum juga diperiksa, dokter UGD juga nggak kesini. Terus perawatnya ngomong, oh ibu udah pesan kamar. Maksudnya pesan kamar gimana? Katanya kalau mau diperiksa harus pesan kamar dulu bu, ibu ke sana di bapak yang sana. Ya udah saya ke sana pak, saya ke sana, saya nanya sama bapak di sana, pak saya mau pesan kamar. Dia bilang atas nama siapa? Atas nama Arumi Agni Askaira. Dicek lah kan, ternyata BPJS kelas 3. Pas dicek kamar, kata bapaknya, oh maaf bu, tidak ada kamar kosong. Kalau bukan besok pagi, paling nanti sore ada, paling cepat nanti sore. Ya udah, saya ngomong sama bapaknya. Padahal kondisi udah seperti gambar ini ya. Iya, sudah hitam. Tidak ada dari rumah sakit untuk dispensasi. Kalau tidak ada kamar di kelas 3, dia bisa masuk ke kelas. Justru saya minta pak, saya bilang kayak gini, nggak apa-apa, saya bayar kamarnya, yang penting anak saya diperiksa dokter spesialis. Saya bilang. Gue cuma mau bilang, gue berani jamin amputasi 100% tidak disebabkan oleh infus apabila infus dilakukan dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan SOP-nya. Tapi kalau sampai dilakukan amputasi pada pasien karena infusan, gue rasa itu perlu ditelusuri deh. Ini pendapat gue ya secara personal ya, secara pribadi. Kalau menurut kalian gimana?